Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, setelah memenangkan kompetisi api suci, Shin Yu akhirnya berhasil membereskan beberapa masalah merepotkan yang lainnya, di antaranya membunuh Wang Xuan dan ayahnya, serta Hu Shiren dari sekte Shirenzhong. Setelah itu akhirnya Shin Yu pergi untuk melakukan balas dendam utamanya. Di pegunungan Xingfeng, seperti yang dikatakan Hu Shiren, setelah 10 hari saat ini Zhao Dian, Li Xinghe, dan Zhao Huan sedang bersiap untuk menuju ke alam atas. Sedikit cemas, Li Xinghe mencoba bertanya apakah jika dia ikut pergi ke alam atas, dia yang hanya manusia biasa akan ditertawakan. Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Zhao Dian mengatakan bahwa selama ada dirinya, Li Xinghe tidak perlu khawatir karena tak mungkin ada yang berani mentertawakannya. Ketika aku menjadi penguasa ras abadi di masa depan, posisi permaisuri ras manusia akan menjadi milikmu, tambah Zhao Dian yang sangat yakin hal itu akan terwujud. Melihat percakapan mereka, entah mengapa Zhao Huan yang awalnya sangat senang dengan kebangkitan Zhao Dian, saat ini dia benar-benar memiliki ekspresi yang sangat tidak senang. Singkat cerita, akhirnya utusan dari alam atas datang yang langsung membuat tangga cahaya. Sang wanita bernama Zhao Xuan-er segera menyambut Zhao Dian yang katanya orang yang akan memimpin klan Zhao di masa depan. Setelah itu Zhao Xuan-er meminta maaf karena dari awal dia tidak bisa datang ke alam bawah untuk menyambut. Adapun alasannya itu semua karena kekuatannya terlalu kuat yang bisa mengakibatkan aliran turbulensi di alam bawah. Omong kosong, bagaimana dia bisa menyebabkan turbulensi? Dia berbicara seperti itu hanya untuk menampar wajahmu, teriak Zhao Huan yang tampaknya tak begitu menyukai Zhao Xuan-er. Akan tetapi ternyata Zhao Dian sama sekali tak mempermasalahkannya sehingga dia segera memimpin Li Xinghe menuju ke alam atas. Di saat itulah ada sebuah suara yang memanggilnya yang tentunya itu adalah Shin Yu. Melihatnya, Zhao Dian langsung dipenuhi dengan ekspresi kebenciannya, berbeda dengan Shin Yu yang sangat bersemangat karena dia ingin membalas dendam. Adapun Li Xinghe, dia hanya bisa bersembunyi di belakang Zhao Dian dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Di sisi lain, Zhao Xuan-er yang baru pertama kali melihat langsung sosok Shin Yu membuatnya merasa kagum. Sementara itu rekannya yaitu seorang pria bernama Zhao Fangsheng mencoba bertanya apakah dia harus bertindak, yang langsung dijawab bahwa itu tidak perlu karena Zhao Xuan-er sangat yakin Zhao Dian yang telah membangkitkan pola ilahi tertinggi bisa membereskan Shin Yu. Kalaupun tidak, itu berarti Zhao Dian bukanlah orang yang cocok untuk memimpin klan Zhao ke puncak. Tanpa diduga, dalam waktu singkat kau telah menembus ke puncak ranah spiritual. Aku harus bilang kau benar-benar mengejutkanku, ucap Zhao Dian sebelum dia tertawa setelah Shin Yu mencoba memprovokasi dirinya karena menurutnya Shin Yu terlalu percaya diri hanya karena telah menerobos ke puncak ranah spiritual. Pada akhirnya, masih dengan tawa sombongnya, Zhao Dian segera menyuruh Zhao Huan untuk membunuh Shin Yu. Menerima perintahnya, Zhao Huan langsung menyerang yang tentu saja serangannya membuat ledakan besar. Melihat pertarungan yang sedang terjadi, Zhao Xuan-er bertanya pada Zhao Fingsheng, butuh berapa gerakan bagi Zhao Huan untuk bisa mengalahkan Shin Yu. Namun tak disangka, Zhao Fingsheng menjawab bahwa tidak ada satupun gerakan yang bisa menghentikan Shin Yu, tak terkecuali Zhao Dian sekalipun.
Zhao Xuan'er tentu hanya bisa dibuat bingung, apalagi Zhao Dian telah berhasil membangkitkan pola ilahi tertinggi yang artinya dia juga sudah di ranah delusi, sehingga meskipun dia masih sangat lemah, dia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Xinyu. Namun sayangnya Zhao Fengsheng mengatakan bahwa meskipun Xinyu hanya di puncak ranah spiritual, dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya yang mana itu adalah kekuatan dari kedalaman Great Wilderness. Akan tetapi yang benar-benar membuat Zhao Xuan'er terkejut karena Zhao Fengsheng mengatakan bahwa mungkin dirinya saja bahkan tidak bisa membunuh Xinyu. Yakin bahwa Xinyu benar-benar telah dihabisi oleh Zhao Huan, dengan santainya Zhao Dian mulai menaiki tangga sebelum akhirnya dia dikejutkan oleh suara Xinyu yang berkata, "Zhao Dian, kenapa kau buru-buru pergi?" Berbalik untuk melihat, Xinyu yang seharusnya terluka saat ini dia sedang mencekik Zhao Huan yang hanya bisa menyesali tindakannya karena di masa lalu dia tidak langsung membunuh Xinyu. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dengan segera Xinyu menghabisi Zhao Huan. Melihat itu, emosi Zhao Dian langsung meluap-luap. Di sisi lain, dengan sikap tenangnya, Xinyu segera mengeluarkan tombaknya dan berkata, "Ayo biarkan aku melihat pola ilahi yang kau banggakan." Benar-benar sangat marah, Zhao Dian segera mengeluarkan pedangnya yang membuat energi di dalam tubuhnya melonjak drastis sampai-sampai membuat Xinyu sedikit terkejut karena kekuatan Zhao Dian telah melampaui ranah spiritual dan masuk ke ranah delusi. Dengan pedang di tangannya, Zhao Dian langsung melesat mendekati Xinyu. Melihat itu, dengan segera Xinyu menggunakan teknik tombak guntur 9 dewa untuk memblokir serangan Zhao Dian. Tetapi sayangnya, karena serangan yang datang begitu kuat, Xinyu sampai terlempar ke belakang. Memanfaatkan momentum tersebut, sekali lagi Zhao Dian menyerang. "Kau lihat itu Xinyu, aku hari ini bukan lagi orang yang bisa kau kalahkan," teriak Zhao Dian. Terus menghindari serangan yang datang, melihat ada celah, Xinyu segera mencengkram salah satu kaki Zhao Dian dan membantingnya ke tanah. Singkat cerita, setelah itu pertarungan mereka terus berlanjut dengan begitu sangat sengit. Terus memukul dan saling memukul, Xinyu akhirnya bisa menjatuhkan Zhao Dian setelah menggunakan jurus kedua tombak dewa perang jiwa yang marah. "Keluarlah, aku tahu itu tidak akan membunuhmu," ucap Xinyu. "Kau salah, tidak hanya kau tidak bisa membunuhku, kau bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun," jawab Zhao Dian yang benar-benar tanpa sedikit pun luka. Setelah itu dia mulai mengoceh menyombongkan kekuatan pola ilahi tertinggi miliknya yang katanya bisa membuatnya begitu kuat. Merasa puas, dia langsung menyerang yang mana kali ini pergerakannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Berpindah ke belakang Xinyu, Zhao Dian langsung menebas punggungnya, kemudian diteruskan dengan memukul perutnya yang mana itu benar-benar membuat Xinyu sama sekali tidak berkutik. Meskipun babak belur, Xinyu di situasi itu masih saja memprovokasi Zhao Dian. Maka dari itu Zhao Dian yang menganggap bahwa dengan membunuh Xinyu bisa menjadi batu loncatan untuknya, dia pun segera menyiapkan serangan terakhirnya yang berbentuk bola merah raksasa yang langsung dia lepaskan ke arah Xinyu. Apakah ini sudah berakhir? Sungguh membosankan. Zhao Fengsheng, tampaknya penilaianmu terhadap Xinyu salah, ucap Zhao Xuan'er. Namun tanpa mempedulikannya, Zhao Fengsheng tiba-tiba berkata, "Akhirnya datang." Kembali lagi ke Zhao Dian. Yakin bahwa Xinyu telah mati, dia mulai berbangga diri karena mulai sekarang hanya ada dirinya, Zhao Dian, sang raja abadi. Tetapi di detik berikutnya tiba-tiba dia bisa merasakan aura yang benar-benar sangat mengerikan yang sampai membuat tangannya gemetar ketakutan meskipun telah membangkitkan pola ilahi tertinggi. Sumber dari itu semua tak lain adalah Xinyu yang saat ini telah bertransformasi ke bentuk setengah monsternya setelah menggunakan kekuatan ketiga hewan buasnya, terutama Yairus.
Tak hanya Zhao Dian yang terkejut, di sisi lain Zhao Xuan'er juga ikut terkejut karena pola ilahi miliknya juga ikut gemetar. Sambil menggertakkan giginya, Zhao Fengsheng mulai menjelaskan yang mana intinya. Meskipun klan abadi dan binatang buas selalu bertarung, jika Xin Yu benar-benar mendapatkan kekuatan di Great Wilderness, seharusnya itu tidak mungkin bisa membuat pola ilahi gemetar, sehingga Zhao Fengsheng sangat yakin Xin Yu tidak hanya mendapatkan kekuatan, tetapi dia juga mendapatkan tubuh binatang buas, dan itu adalah salah satu makhluk purba terkuat di Great Wilderness. Jangan lepaskan anak ini, biarkan aku pergi dan membunuhnya. Jika tidak, ketika anak ini tumbuh dewasa, keluarga Zhao kita mungkin akan mengalami bencana yang mengerikan, teriak Zhao Fengsheng yang benar-benar tak bisa tenang. Namun ternyata Zhao Xuan'er tidak mengizinkan itu karena menurutnya permusuhan antara Zhao Dian dan Xin Yu adalah masalah di antara mereka berdua yang tak boleh dicampuri. Selain itu, karena klan Zhao selalu haus akan bakat, jika hari ini Zhao Dian mati di tangan Xin Yu, itu menandakan bahwa bakatnya hanya sebatas itu. Masih tak terima, Zhao Fengsheng sekali lagi memaksa, namun dia benar-benar terdiam setelah Zhao Xuan'er memberikan tatapan tajamnya. Kembali lagi ke pertarungan. Dengan santainya Xin Yu mulai mendekati Zhao Dian yang hanya bisa gemetar ketakutan. Tak mau menerima kenyataan itu, sekali lagi Zhao Dian mengangkat pedangnya. Dia mulai mengomel yang mana intinya dia sangat yakin meskipun Xin Yu telah mengubah penampilannya, dia tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya, apalagi pola ilahi tertinggi adalah kekuatan terkuat dari ras abadi yang memiliki kekuatan mutlak di zaman kuno dan sekarang. Siapapun dan apapun hanya bisa berlutut dan merangkak di depan pola ilahi tertinggiku, dan kau Xin Yu tak terkecuali, teriak Zhao Dian yang akhirnya menyerang. Pertama Zhao Dian memukul wajah Xin Yu, setelah itu dia mulai menebasnya lagi dan lagi, yang mana kekonyolannya itu hanya bisa membuat Zhao Fengsheng berkomentar bahwa Zhao Dian terlihat seperti badut yang melompat-lompat di atas balok. Sementara Zhao Xuan'er daripada Zhao Dian, sekarang dia malah lebih tertarik pada Xin Yu. Bahkan dia sampai berkata, untuk menjadi milikku berapa harga yang harus dibayar. Meskipun terus diserang, Xin Yu sama sekali tidak melawan, yang membuat Zhao Dian semakin yakin bahwa Xin Yu tak berkutik melawannya. Namun di detik berikutnya, dia hanya bisa dibuat terkejut karena tanpa dia sadari, dalam sekejap mata salah satu tangan Xin Yu telah menembus dadanya dan kemudian menarik jantungnya yang sekarang telah berubah menjadi pola ilahi tertinggi yang berbentuk bola berwarna emas. Pada saat ini aku sepertinya mengerti banyak hal mengapa orang-orang tinggi dan kuat begitu suka menindas orang-orang yang lemah. Ternyata perasaannya semacam ini, ucap Xin Yu sebelum akhirnya mencengkram dan menghancurkan bola emas tersebut, sehingga kekuatan bola ilahi tertinggi yang sebenarnya mulai berkumpul. Adapun Zhao Dian, dia yang tak menyangka bisa kalah meskipun telah memiliki pola ilahi tertinggi, pada akhirnya hanya bisa mencoba meminta pertolongan pada Zhao Xuan'er dan Zhao Fengsheng. Tetapi sayangnya dengan senyum indah di wajahnya, Zhao Xuan'er menolak permintaan tersebut. Baru saja ingin berteriak memprotesnya, Xin Yu langsung menginjaknya, sehingga dengan itu akhirnya Zhao Dian benar-benar telah mati. Setelah berurusan dengan Zhao Dian, Xin Yu langsung menghampiri Li Xinghe yang hanya bisa ketakutan. Li Xinghe, apakah kau menyesalinya? Tanya Xin Yu. Sambil merengek, Li Xinghe mulai menjawab bahwa dia sama sekali tidak menyesali semua yang telah dilakukan karena tujuannya dari awal hanya untuk menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi orang kuat di dunia ini. Aku ingin menjadi orang yang bisa mendominasi segalanya. Xin Yu, bunuh saja aku, teriaknya. Setelah itu, untuk sementara waktu, dengan sikap tenangnya Xin Yu mencoba meladeni Li Xinghe.
Mengambil ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia mengatakan bahwa pilihan Li Xinghe benar-benar tidak salah, yang mana hal itu membuat Li Xinghe menjadi semakin stres hingga pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Xin Yu, kau telah membunuh Zhao Dian. Apakah kau tahu konsekuensinya? Ucap Zhao Xuan'er dengan ekspresi bosannya. Di dunia ini, selain aku, orang yang paling ingin Zhao Dian bunuh adalah kau. Zhao Xuan'er, jangan menahan diri, tertawa saja ketika kau ingin tertawa, jawab Xin Yu. Tak suka dengan perkataan kasar Xin Yu, Zhao Fengsheng ikut bergabung. Namun dialah yang pada akhirnya ditegur oleh Xin Yu, yang mana hal itu benar-benar membuat keduanya terkejut karena bukan hanya mengetahui nama Zhao Xuan'er, tetapi Xin Yu sampai mengetahui nama Zhao Fengsheng walaupun mereka baru pertama kali bertemu. Orang ini sangat aneh, mengapa dia terlihat begitu akrab denganku, pikir Zhao Fengsheng. Tentu Xin Yu bisa tahu keduanya berkat ingatan di kehidupan masa lalu. Intinya, Zhao Xuan'er merupakan seorang arogansi dari klan Zhao yang memiliki pola ilahi tidak lebih rendah dari peringkat ke-8. Meskipun sifatnya bisa dibilang tidak terlalu buruk, namun tetap saja dia berasal dari klan Zhao yang suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi berkat Zhao Xuan'er juga, di kehidupan sebelumnya, dia bisa berurusan dengan Zhao Dian walaupun sayangnya Zhao Xuan'er mati secara tragis di tangan Zhao Dian. Adapun Zhao Fengsheng di kehidupan sebelumnya, di saat sekarat dia pernah meminta bantuan Xin Yu untuk membunuh Zhao Dian. Meskipun di masa lalu tidak bisa melakukannya, karena sekarang Zhao Dian benar-benar telah mati, Xin Yu menganggap bahwa hutangnya sudah terpenuhi. Singkat cerita, setelah itu Xin Yu menyuruh Zhao Xuan'er dan Zhao Fengsheng turun ke bawah untuk melanjutkan bisnis mereka. Dengan pola ilahi tertinggi di tangannya, Xin Yu mengatakan bahwa karena dia yang membunuh Zhao Dian, maka dia akan mengambil pola tersebut. Berbeda dengan Zhao Fengsheng yang terlihat bisa mengamuk kapan saja, dengan sikap tenangnya Zhao Xuan'er mulai menjelaskan bahwa meskipun Xin Yu mengambil pola ilahi, itu tidak akan berguna sebab jika itu hanya pola ilahi, manusia biasa bisa mendapatkannya melalui teknik rahasia. Namun kali ini, itu adalah pola ilahi tertinggi yang hanya bisa diserap dan dimurnikan oleh klan Zhao. Benar saja, setelah Xin Yu mencoba menyerap kekuatan dari pola ilahi tertinggi, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Dan meskipun dia masih memiliki satu cara, yaitu dengan menggunakan kekuatan binatang iblisnya yang bernama Tao Ti, tetapi masalah utamanya untuk bisa memanggil Tao Ti setidaknya membutuhkan basis kultivasi dari puncak alam delusi, sehingga itu tidak mungkin bisa dilakukan sekarang. Xin Yu, berikan aku pola ilahi tertinggi ini. Tentu saja aku tidak akan menerimanya dengan percuma, ucap Zhao Xuan'er. Kemudian dia mulai menawar pola ilahi tertinggi dengan senjata peri tingkat 3 dan juga pola ilahi tingkat 7. Dengan nilai tukar seperti itu, Xin Yu tidak langsung menyetujuinya hingga pada akhirnya dengan nekatnya Zhao Xuan'er menawarkan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, dan itu adalah dirinya. Dalam hal ini, aku akan menjadi tunanganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Zhao Xuan'er akan menjadi tunangan Xin Yu, ucap Zhao Xuan'er. Bukannya senang, Xin Yu langsung membuat ekspresi seolah-olah dia jijik. Adapun Zhao Fengsheng mendengar itu, dia langsung panik dan mencoba menghentikan tindakan Zhao Xuan'er. Namun di sisi lain, dia juga marah pada Xin Yu yang membuat ekspresi seolah-olah tidak menyukainya. Tak menyerah begitu saja, Zhao Xuan'er mulai merayu Xin Yu. Dia berkata bahwa dengan kekuatan dari kedalaman Great Wilderness, potensi Xin Yu tidak terbatas sehingga jika sudah memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan langsung menikah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyembunyikan hubungan kita sampai kita menikah. Aku akan memberitahu seluruh klan Zhao tentang ini, tambahnya.
Xinyu hanya bisa tersenyum melihat tindakan Zhao Xuaner yang benar-benar berani melakukan hal-hal besar hanya untuk memenangkan dirinya. Namun karena dia sudah tahu tentang karakteristik Zhao Xuaner, dengan tenang dia langsung menolak tawaran Zhao Xuaner. Dan ketika ditanya apa alasannya, dia hanya menjawab bahwa aku hanya tidak tertarik padamu. Pada akhirnya Zhao Xuaner benar-benar marah karena ketulusannya ditolak begitu saja. Dia bahkan sampai mengacam Xinyu yang mana meskipun kuat tidak mungkin bisa menghadapi dirinya dan juga Zhao Fengsheng. Tak diam begitu saja, Xinyu juga mengancam balik yang mana jika mereka benar-benar bertarung dan dirinya bisa lolos, maka itu berarti setelah itu kemungkinan besar klan Zhao akan mempunyai bahaya besar yang tersembunyi, sebab bisa saja sewaktu-waktu dia memberikan pola ilahi tertinggi pada klan besar lainnya. Tahu seberapa berbahayanya itu, tak ingin memperpanjang masalah lagi, Zhao Xuaner segera bertanya berapa harga yang diinginkan oleh Xinyu untuk menukar pola ilahi tertinggi. Tanpa berbasa-basi lagi, Xinyu langsung mengatakan 3 keinginannya. Pertama, dia menginginkan senjata peri tingkat keempat. Kedua, dia menginginkan 10 pil kelas 9. Dan yang ketiga, dia menginginkan 3 bola ilahi kelas 7. Mendengar itu, Zhao Fengsheng langsung berteriak marah karena menurutnya daripada permintaan itu lebih seperti perampokan. Namun tentunya Xinyu sama sekali tidak peduli. Aku bisa memberimu senjata peri tingkat 4, tetapi pil kelas 9 sangatlah berharga, jadi aku tidak mempunyai banyak. Aku bersedia memberikan 1 pil kelas 9, 10 pil kelas 8, 50 pil kelas 7, dan 3 pola ilahi kelas 7. Aku hanya bisa menjanjikan itu, jawab Zhao Xuaner. Mengabaikan Zhao Fengsheng yang terus berusaha menghentikannya, dengan semua kesepakatan tersebut Xinyu langsung menyetujuinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya, tetapi ketika Zhao Xuaner ingin menjabatnya, dia langsung menariknya kembali. Aku memintamu untuk memberiku lebih dulu apa yang kau pikirkan, ucap Xinyu yang tentunya membuat Zhao Xuaner bertambah kesal, namun dia berusaha menahannya. Singkat cerita, setelah pertukaran selesai, Zhao Xuaner dan Zhao Fengsheng mulai berjalan kembali. Zhao Fengsheng yang masih kesal dengan sikap sombong Xinyu masih saja terus mengomel. Melihat itu, Zhao Xuaner menyuruh Zhao Fengsheng untuk menahannya karena dibandingkan dengan pola ilahi tertinggi, semua yang telah dia tukar tidak ada nilainya. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Xinyu masih memiliki kartu as yang tidak ada habisnya, dan di samping itu, meskipun berhasil mendapatkan peluang besar di Great Wilderness, perilaku Xinyu benar-benar di luar kata normal, yang mana intinya Zhao Xuaner sangat yakin Xinyu adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Dan dari semua petunjuk sejauh ini, ada kemungkinan besar sosok yang mengambil alih tubuh Xinyu sekarang adalah binatang buas terkuat di Great Wilderness. Tentu saja ini hanya tebakan, tapi tidak peduli apa, kita telah membuat pilihan yang benar dengannya. Jadi ayo pulang, Zhao Fengsheng tambah Zhao Xuaner. Tak disangka ternyata semua tindakan Xinyu dari awal telah diawasi oleh seseorang, dan dia adalah si gadis naga Wuming. Dia terlihat begitu sangat senang karena bisa melihat hal yang sangat luar biasa, yang mana dia tak menyangka Xinyu ternyata memiliki tubuh binatang buas dan bahkan mencapai kesepakatan dengan Zhao Xuaner. Tampaknya klanku membutuhkan jenderal kuat lainnya. Jadi Xinyu sampai ketemu lagi di kota hati suci, ucap Wuming sebelum akhirnya dia pergi. 10 hari kemudian, akhirnya Xinyu sampai di kota Tianhe. Di pintu gerbang kota, dia sudah ditunggu oleh Xian Shuang yang langsung menyambut kedatangannya. Mengatakan bahwa akhirnya masalah telah selesai, Xinyu segera mengajak Xian Shuang kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada Raja Zenan. Akan tetapi dengan wajah yang sedikit murung, Xian Shuang mengatakan bahwa Raja Zenan dan Yu Er telah pergi.
Xian Shuang kemudian menyerahkan surat dari Yu Er yang langsung dibaca oleh Xinyu. Isi dari surat tersebut merupakan ucapan selamat karena Xinyu telah berhasil membalas dendam. Setelah itu barulah Yu Er mengatakan bahwa alasan dia dan kakeknya pergi karena saat ini ada perang di perbatasan. Selain itu, Yu Er juga mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk bergabung dengan tentara Shen Wei. Setelah membaca suratnya, Xinyu hanya bisa berharap mereka berdua akan baik-baik saja. Setelah itu pun akhirnya dia mengajak Xian Shuang pergi untuk menuju ke sekte Aula Hati Suci. Bersama dengan Ji Ruyu, mereka pergi dengan menaiki sebuah kereta kuda dan di situ juga ada Wan Er. Adapun alasan mengapa Wan Er ikut pergi ke kota hati suci, dia mengatakan bahwa karena situs lelang Tianhe-nya semakin berkembang, dia ingin bersiap membuka cabang dan secara kebetulan alamatnya ada di kota hati suci. Meski begitu, entah mengapa Wan Er seperti berusaha meyakinkan Xinyu bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan dan bukan karena dirinya ingin pergi bersama. Tak terasa setengah bulan telah berlalu dan mereka akhirnya sampai di kota hati suci. Baru pertama kali datang ke kota hati suci, Ji Ruyu benar-benar sangat kagum dengan kotanya yang begitu besar. Seperti yang diharapkan dari kota utama dalam yurisdiksi istana hati suci, skalanya jauh melebihi kota Tianhe, ucap Wan Er yang juga merasa kagum. Singkat cerita, setelah itu dibimbing oleh Xian Shuang, Xinyu dipandu ke rumah besar miliknya untuk beristirahat karena mereka baru akan pergi ke aula hati suci setelah beberapa hari. Dan sekali lagi, Ji Ruyu hanya bisa terkejut melihat ukuran rumahnya yang begitu besar. Malam harinya, Xinyu mulai melakukan eksperimen. Menggunakan kekuatan dari api suci kelas 9-nya yaitu Ji Yutian, dia mencoba menggabungkan beberapa senjata peri yang berhasil dia terima dari Zhao Xuan Er untuk memperkuat tombaknya. Setelah penggabungan selesai, sekarang tombak dewa perang miliknya telah menjadi senjata peri tingkat 4 yang tentunya benar-benar membuatnya sangat senang. Setelah itu Xinyu segera memanggil Yairus dan memberinya makan 3 pola ilahi tingkat 7. Dengan lahap Yairus memakannya sampai-sampai Xinyu tidak diberi jatah. Setelah menyerap 3 pola abadi tingkat 7, pada saat ini aku dapat memobilisasi lengan kedua Yairus. Selanjutnya, inilah saatnya aku meningkatkan kultivasiku sendiri dan menerobos ke alam delusi, ucap Xinyu. Mengeluarkan pil-pil tingkat 7 yang dia dapatkan sebelumnya, Xinyu mulai menyerapnya hingga akhirnya setelah sedikit berkultivasi dia berhasil melangkah ke alam delusi tingkat pertama. Akhirnya telah tercapai. Melangkah ke alam delusi bisa dianggap benar-benar telah memasuki jalur kultivasi, ucap Xinyu, karena pada dasarnya bagi siapapun yang memasuki alam delusi, maka Prismarine Ki akan terbentuk di dalam tubuh dan Prismarine Ki dapat menyimpan energi spiritual setiap kali levelnya meningkat. Selain itu, jumlah energi spiritual juga akan meningkat 10 kali lipat. Namun perlu dicatat, itu berlaku untuk seorang kultivator biasa, sehingga benar-benar sangat berbeda dengan Xinyu yang mana dia sangat yakin bisa meningkatkan jumlah energi spiritual lebih dari 100 kali lipat. Pada saat ini, dengan tubuh fisikku dan lengan Yairus, tingkat kelima dari alam delusi seperti semut di mataku. Bahkan di puncak alam delusi, aku masih mempunyai kekuatan untuk bertarung, tambah Xinyu. Setelah itu, untuk sementara waktu, Xinyu terus memikirkan beberapa hal, khususnya kekuatan miliknya yang mana dia sendiri tidak menyangka sudah bisa mencapai tingkat itu di umur 18 tahun, karena di kehidupan sebelumnya, di umur ke-40 tahun baru bisa mencapainya. Namun satu hal yang pasti, setelah dia bisa melangkah ke alam Suishu atau Shattering Void, maka itu berarti dia juga bisa memasuki Great Wilderness lagi. Pada dasarnya, Great Wilderness dibagi menjadi 7 jurang.
Yang pertama adalah tepi Great Wilderness, di mana binatang buas terkuat yang ada di tempat itu hanya di puncak alam spiritual. Oleh karena itu, tempat tersebut sering dianggap sepele oleh sebagian besar kultivator yang tidak tahu bahwa luas dan juga bahaya Great Wilderness benar-benar di luar pemahaman para kultivator biasa, yang pastinya hal itu pernah dialami oleh Shinju di kehidupan sebelumnya. Bahkan karena sebuah kecelakaan, dia secara tidak sengaja masuk ke dalam celah yang dibuat oleh 7 jurang di Great Wilderness dan langsung memasuki jurang ke-7. Akan tetapi dengan itu juga dia bisa mendapatkan warisan Great Wilderness yang hebat. Tunggu aku kawan lama, sebentar lagi aku akan membangunkanmu satu persatu, ucap Shinju saat dia membuka gulungan tempat di mana semua binatang buas tertidur. Namun di saat yang bersamaan juga, sebenarnya Shinju ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa 8 binatang buas terakhir yang belum terbangun di kehidupan sebelumnya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Ternyata itu adalah Wuyu yang setelah masuk dan ditanya bagaimana situasinya, dia langsung menjawab bahwa apa yang diperintah telah diselesaikan tanpa masalah. Selain itu, semua harta yang tersisa di Sekte Seiren telah diambil dan sisa-sisa orang Sekte Seiren tidak ada yang tersisa karena dia dan saudarinya telah memenggal kepala mereka semua. Setelahnya, Wuyu langsung menyerahkan sebuah cincin penyimpanan agar bisa dicek. Namun ternyata Shinju hanya mengambil burung gagak berkaki 9 yang dia titipkan pada Wuyu sebelumnya. Aku hanya ingin mengambil gagak berkaki 9 ini. Adapun harta Sekte Seiren, kau dan Wushi dapat menyimpannya, ucap Shinju. Setelah itu Shinju mencoba bertanya apa yang terjadi dengan Wushi yang ternyata saat ini dia sudah berhasil menghubungi Li Xingyao dan telah memasuki latihan rahasia. Mendengarnya tentu membuat Shinju merasa senang. Namun dia juga menyuruh Wuyu untuk memberitahu Wushi agar berhati-hati karena meskipun teknik rahasianya sangat kuat, tetapi kultivasinya masih dangkal. Jangan menjadi ceroboh, jika tidak dia akan mati, tambahnya sebelum membiarkan Wuyu pergi. Keesokan harinya di kota hati suci, Shinju pergi jalan-jalan menyusuri kota dengan ditemani 3 wanita cantik, yaitu Xian Shuang, Wuyu, dan Jiruyu. Xian Shuang mencoba bertanya apakah Shinju ingin mencicipi anggur milik kota hati suci. Tanpa pikir panjang, dia langsung menerimanya, apalagi anggur kota hati suci adalah yang paling terkenal di dinasti Tianhe. Mendengar itu, Jiruyu juga ingin meminumnya, tetapi sayangnya dia langsung dilarang oleh Shinju dengan alasan belum cukup umur. Baru saja ingin memasuki sebuah restoran yang direkomendasikan oleh Xian Shuang, tak disangka mereka malah bertemu dengan satu orang lelaki kenalan Xian Shuang yang cukup menyebalkan, dan dia adalah Shen Xuan. Dengan segera Shen Xuan bertanya pada Shinju apakah dia orang yang memiliki api suci kelas 9. Namun yang membuat jengkel, seolah-olah menganggap Xian Shuang tidaklah penting, dia langsung mengajak Shinju ikut bersamanya dengan alasan bahwa aula hati suci kurang layak bagi Shinju yang memiliki kualifikasi yang baik. Mendengar itu, dengan sikap tenangnya Xian Shuang mencoba ikut dalam pembicaraan. Akan tetapi dengan songongnya Shen Xuan malah membentaknya. Xian Shuang, yang paling aku tidak suka adalah ketika seseorang menyelaku, teriaknya. Setelah itu, seperti tidak terjadi apa-apa, dengan angkuhnya dia mulai berbalik dan mengajak Shinju. Tak begitu saja menurut, Shinju mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya siapakah Shen Xuan. Masih dengan sikap songongnya, Shen Xuan mulai menjelaskan siapa dirinya yang katanya adalah murid inti dari Binghu Xuanzong. Setelah itu dia mulai mengoceh, yang mana intinya dia terus menjunjung tinggi Binghu Xuanzong dan katanya dia juga telah menyiapkan posisi murid inti untuk Shinju.
Mencoba mengikuti permainan Shen Xuan, Xinyu lantas mencoba mengatakan wawasannya tentang Binghu Xuanzong yang pada akhirnya benar-benar membuat Shen Xuan sangat-sangat marah karena dia mengatakan bahwa untuk berpegang teguh pada paha ras abadi, raja dari Binghu Xuanzong bahkan sampai memberikan istri dan putrinya pada mereka. Baru saja ingin mengamuk, tiba-tiba Xinyu menghampirinya dan meletakkan salah satu tangannya di pundaknya. Meskipun kau berasal dari Binghu Xuanzong, tetapi kau terlalu lemah. Jika aku pergi ke tempat seperti itu, kau akan hidup berlutut mulai sekarang. Dan perlu kau tahu, yang paling aku benci adalah kaki tangan dari ras abadi, ucap Xinyu bersamaan dengan dia yang menggunakan kekuatan Yairus untuk menekan Shen Xuan. Shen Xuan benar-benar hanya bisa dibuat bingung karena dia yang sudah berada di tingkat 3 alam delusi bahkan tidak bisa menahan tekanan dari Xinyu yang jelas-jelas berada di bawahnya. Namun sayangnya, tanpa memperdulikan itu semua, Xinyu segera pergi membawa yang lainnya meninggalkan Shen Xuan yang benar-benar sangat marah. Berpindah ke lantai 2 restoran. Xinyu benar-benar menikmati anggur yang sangat enak yang sesuai dengan reputasinya. Masih memikirkan masalah sebelumnya, Xian Shuang yang cemas berkata bahwa dia yakin Shen Xuan pasti akan melaporkan masalah ini sehingga mereka harus cepat pergi ke aula hati suci. Akan tetapi dengan tenangnya Xinyu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba dapat terdengar di aula lantai pertama ada sebuah keributan karena tampaknya ada seorang pria yang telah berani menganiaya wanita. Cemas akan hal itu, Xian Shuang akhirnya meminta izin pada Xinyu untuk pergi melihatnya yang pada akhirnya Xinyu juga ikut bersamanya. Benar saja, di aula saat ini ada seorang paman-paman yang bernama Situ Zhengyu sedang menggoda seorang wanita. Meskipun sang wanita terus berteriak memprotes tindakan Situ Zhengyu yang katanya hanya tes tulang tetapi benar-benar menyentuh pantatnya, akan tetapi Situ Zhengyu seperti tidak memperdulikannya karena dia menganggap apa yang dilakukan olehnya sudah berada di jalur yang benar. Nona, ini biasa, karena ini adalah tes turunan, semakin berhati-hati maka semakin baik. Jika tidak, jika ada yang tidak beres, bagaimana kau bisa menjadi peri seperti Xiong Yao, kata Situ Zhengyu. Seperti tak ada kapok-kapoknya, setelah itu sekali lagi Situ Zhengyu mulai menggoda wanita tersebut hingga akhirnya ketika dia ingin menyentuh salah satu buah semangkanya dengan ekspresi yang benar-benar sangat marah, Xian Shuang memanggilnya dari belakang. Situ Zhengyu yang benar-benar terkejut langsung mengurungkan niatnya. Setelah berbalik, dia langsung menyapa Xian Shuang, tetapi karena tangannya sama sekali tak bisa diam, Xinyu segera mencengkramnya dan berkata, "Kenapa kau tidak melihat milikku dulu?" Dengan perasaan panik, Situ Zhengyu langsung mengambil jarak. Adapun Xian Shuang, dia mulai menjelaskan bahwa Situ Zhengyu merupakan dia keluar dari aula hati suci. Xinyu sendiri tahu bahwa Situ Zhengyu merupakan orang kedua dari keluarga Situ yang memiliki bakat luar biasa sejak dia masih kecil karena berhasil menerobos ke alam delusi pada usia 18 tahun. Selain itu, dia adalah orang yang ceroboh dan berkulit tebal. Favoritnya adalah menyentuh pantat wanita lain atas alasan menguji tulang. Namun dari semua hal buruk itu, di kehidupan sebelumnya, Situ Zhengyu bisa disebut sebagai pahlawan besar umat manusia karena dia telah melawan jutaan ras iblis sendirian dan menjaga aula hati suci selama beberapa tahun. Pada akhirnya dia dikalahkan oleh Ratu Ras Iblis, tetapi sebelum dia mati, dia bahkan masih sempat-sempatnya menyentuh pantat Ratu Iblis yang mana tindakannya itu berhasil membuat Ratu Iblis selalu hidup dalam bayang-bayang dirinya selama puluhan ribu tahun. Meskipun orang ini agak lain, dia juga pria baik, pikir Xinyu.
Sekali lagi Xian Shuang mulai memarahi si Tu Zhengyu, bahkan dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ketika kembali ke aula hati suci, yang mana itu benar-benar membuat si Tu Zhengyu hanya bisa memohon ampun. Xian Shuang, lupakan saja kali ini. Jika di masa depan berulah lagi, jangan mengampuninya, ucap Xin Yu mencoba membantu si Tu Zhengyu yang pastinya langsung dituruti oleh Xian Shuang. Singkat cerita, setelah itu mereka kembali ke lantai 2 dan karena si Tu Zhengyu telah kehabisan uang, dia akhirnya ikut. Meskipun mabuk, entah mengapa sikap si Tu Zhengyu benar-benar begitu akrab dengan Xin Yu. Dia mulai mengatakan beberapa hal termasuk pilihan Xin Yu yang benar-benar tepat karena mau memasuki aula hati suci. Apakah kau tahu bahwa para murid wanita dari aula hati suci semuanya sangat cantik, tambah si Tu Zhengyu yang benar-benar membuat Xian Shuang menatapnya dengan tatapan membunuh. Setelah itu obrolan mereka terus berlanjut hingga akhirnya Xian Shuang mulai membicarakan tentang masalah sebelumnya di mana Shen Xuan telah mengajak Xin Yu untuk bergabung ke Binghu Xuanzong, sehingga sebisa mungkin dia berusaha meminta bantuan pada keluarga situ. Binghu Xuanzong, dia pria yang tangguh, kau tidak perlu meminta bantuan keluarga situku, masalah ini aku sendiri sudah cukup, ucap si Tu Zhengyu. Terus minum dan minum karena merasa bosan, Ji Ruyu mengatakan bahwa dia ingin keluar. Mendengar itu Xin Yu lantas menyuruh Xian Shuang dan Wu Yu untuk menemaninya. Tahu bahwa tampaknya Xin Yu ingin berbicara secara pribadi dengan si Tu Zhengyu, Xian Shuang menurut dan dia pun segera pergi bersama keduanya. Setelah ketiganya pergi, akhirnya Xin Yu membicarakan bisnis dengan si Tu Zhengyu. Awalnya si Tu Zhengyu terlihat begitu terkejut, namun pada akhirnya setelah 3 jam kemudian diskusi mereka berjalan dengan sangat baik. Adik, mulai sekarang kau adalah saudaraku. Apa yang tidak bisa dipinjam di antara saudara, kakak akan memberikannya langsung padamu, ucap si Tu Zhengyu yang terlihat mabuk saat mereka mulai pergi meninggalkan restoran. Di saat itulah tiba-tiba Xin Yu bisa merasakan bahwa telah terjadi sesuatu pada Xian Shuang dan yang lainnya. Aku baru saja menerima transmisi suara dari Wu Yu. Pihak lain hanya menyuruhku pergi sendiri. Saudara situ, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, ucap Xin Yu pada si Tu Zhengyu yang ingin ikut pergi bersamanya. Singkat cerita, setelah itu pun Xin Yu pergi seorang diri untuk menyelamatkan mereka. Oke semua, mungkin cukup di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.